Pemerintah daerah Provinsi Bali telah menetapkan visi besar, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali era baru yaitu kondisi Bali dengan tatanan kehidupan baru yang holistik mencakup 3 dimensi. Dimensi pertama, terpeliharanya keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali atau genuine Bali. Dimensi kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi ketiga, memiliki kemampuan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Pemerintah Provinsi Bali dituntut mampu untuk mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas manusia Bali yang berdaya saing tinggi sesuai dengan adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Bidang pariwisata merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan Bali. Bahwa keindahan alam dan keunikan budaya Bali bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal Satkerti merupakan sumber daya utama Bali yang menjadi keunggulan pariwisata Bali. Dunia pariwisata juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pelindungan pariwisata terkait dengan lingkungan alam budaya Bali yang adiluhung melalui upaya restorasi, konservasi, dan revitalisasi lingkungan alam dan budaya Bali. Pada saat yang sama, pemerintah Provinsi Bali terus-menerus mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, yang efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu secara cepat, pasti, dan murah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah memulai sejumlah langkah maju yang strategis. Pada akhir tahun 2019, pemerintah Provinsi Bali telah menginisiasi terbentuknya Roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Provinsi Bali menuju Bali Smart Island 2020-2024. Roadmap dimaksud berisikan serangkaian langkah yang strategis dan program-program kerja pilihan untuk membawa Bali menuju tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang semakin kuat dan optimal sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Bali dan cita-cita nasional. Berdasarkan roadmap yang telah disusun, kami telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk membangun fondasi tata kelola yang kuat. Di antaranya, pertama, membentuk tim koordinasi dengan tugas pokok mewujudkan tata kelola terintegrasi menuju satu kebijakan terintegrasi dalam kerangka membangun Bali dalam satu kesatuan wilayah, yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola atau One Island and One Management sebagai fondasi menuju Bali Smart Island. 2. Memusatkan dan mengkoordinasikan seluruh program teknologi informasi dan komunikasi di seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali sehingga menjadi terintegrasi, terarah, dan efisien. 3. Membentuk tim pengembangan dari kalangan akademisi yang akan mampu menjadi pemandu proses pengembangan aplikasi dengan berpedoman kepada teknologi-teknologi terbaru yang handal. 4. Membentuk tim pengembangan terdiri dari web, mobile, dan virtual reality developer, desainer, dan video creator termasuk cloud engineer. Bali sebagai destinasi wisata domestik dan internasional mendapatkan tantangan berat selama masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Bali, namun juga di sisi lain, pemerintah harus dapat menekan penularan
laju COVID-19. Tantangannya agar bagaimana masyarakat tetap aman, tetapi juga tetap produktif sehingga perekonomian masyarakat akan tetap berjalan secara normal. Kondisi pandemi dapat menjadi momentum untuk dapat menghasilkan bentuk-bentuk seni baru yang modern dan kekinian. Misalnya, penggunaan teknologi virtual reality dalam bentuk pagelaran seni virtual, pameran secara virtual, termasuk fasilitas tur virtual ke sejumlah objek wisata. Saat ini, kami telah mengembangkan virtual reality Pura Pulaki yang diharapkan menjadi objek pariwisata digital berbasis budaya Bali yang dapat ditempatkan di berbagai museum, pusat-pusat pemerintahan, dan pameran pariwisata di luar negeri. Kami telah menyusun roadmap pengembangan berbagai aplikasi VR untuk mendukung promosi pariwisata digital dan pelestarian budaya. Adanya pandemi telah menjadi momentum untuk mempercepat transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah handal di segala lini. Situasi pandemi dengan kewajiban pemenuhan protokol kesehatan juga memaksa kita untuk menggeser channel cara bekerja. Pandemi telah memaksa kita untuk mengubah cara normal menjadi ekstra normal, mengubah prosedur yang panjang berbelit-belit menjadi smart shortcut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil, dari cara komunikasi fisik menjadi komunikasi digital atau virtual. Situasi pandemi telah memaksa cara bekerja sebelumnya di kantor menjadi cara bekerja dari rumah atau work from home. Pemerintah Provinsi Bali membutuhkan solusi yang memungkinkan pegawai untuk bekerja dari manapun sehingga tetap produktif. Salah satunya memanfaatkan teknologi cloud yang telah digunakan untuk sistem absensi berbasis lokasi bagi sekitar 11.000 pegawai negeri pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah. Selanjutnya, kami akan integrasikan lagi bagi sekitar 9.000 pegawai non pegawai negeri untuk terhubung ke sistem absensi terintegrasi dengan sejumlah sistem lainnya. Sejak tahun 2020, kami juga telah menjalankan sistem e-office terintegrasi dengan tanda tangan elektronik sehingga pimpinan dapat memberikan disposisi, penugasan, menjawab surat, dan termasuk menandatangani surat secara elektronik tanpa batasan tempat dan waktu. Kami akan memperluas channel e-office ke seluruh pegawai yang melibatkan entitas vertikal pemerintahan dan pihak eksternal termasuk masyarakat. Tindak lanjut surat dalam bentuk penugasan atau teks, pemantauan progres penugasan, perluasan channel, dan integrasi dengan email baik dalam platform web, mobile Android, dan iOS serta agenda kerja pegawai secara elektronik. Sistem-sistem kami yang bersifat prioritas dan melibatkan akses publik yang layaknya 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu telah ditempatkan di layanan cloud. Sedangkan untuk sistem dengan skala prioritas di bawahnya di tempat cloud dan data center lokal dengan tetap membangun interkonektivitas di antara semua pusat data tersebut. Harapan ke depan, semua sistem akan bermigrasi ke sistem cloud sebagai opsi terbaik. Opsi cloud membuat kami bisa lebih fokus kepada upaya pengembangan dan penyempurnaan sistem tanpa perlu memikirkan listrik mati, serangan tikus, dan petir yang dapat terjadi kapan saja. Hasilnya, pelayanan publik bisa jauh lebih baik, efisien, dan inovatif tanpa perlu memikirkan kendala listrik maupun keterbatasan infrastruktur lainnya. Sehingga situasi pandemi diharapkan tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Adopsi cloud merupakan sebuah milestone penting bagi kami dalam mewujudkan Bali Smart Island. Dengan adanya COVID-19
justru menimbulkan ide baru bagaimana membangun sistem kehadiran yang berskala besar untuk menangani 11.000 pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Bali, baik yang bekerja dari jarak jauh maupun dari kantor dengan menggunakan aplikasi dari handphone. Sehingga pemerintah Provinsi Bali tetap dapat memantau kehadiran dan kinerja tanpa batasan tempat dan waktu. Dengan adanya aplikasi baru ini, pegawai dan seluruh guru-guru di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Bali tetap dapat bekerja kapanpun dan dimanapun dengan tetap produktif. Adanya pandemi ini juga telah menjadi booster untuk pengembangan dan implementasi sejumlah sistem utama lainnya sesuai dengan roadmap yang telah kami susun. Di antaranya yaitu 1. Aplikasi manajemen user terpusat dan terintegrasi dalam SSO Single Sign On untuk seluruh pegawai dari level provinsi, kabupaten kota hingga jenjang desa dinas dan desa adat. Bagi kami, ini adalah pencapaian yang strategis. Bayangkan betapa sulitnya kami bekerja dari zaman dulu. Kami memiliki ratusan aplikasi dengan pengelolaan user yang berbeda-beda pada setiap aplikasi. Sekarang kami cukup mengingat satu login untuk dapat terhubung ke sejumlah aplikasi sesuai dengan kewenangannya. Apabila melihat fakta di lapangan, pemerintahan daerah yang sudah berbasis SSO seperti kami rasanya masih relatif jarang. 2. Aplikasi manajemen user terpusat dan terintegrasi dalam wadah SSO untuk entitas vertikal pemerintahan dan seluruh masyarakat Bali. Para mitra kerja kami saat ini telah mulai dapat menggunakan line ini dan sudah mulai menjangkau beberapa kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan aplikasi kami seperti pendataan tenaga kerja migran untuk memantau masyarakat kami yang berprofesi sebagai tenaga kerja migran dan layanan pengaduan dalam Bali Media Center. 3. Aplikasi untuk tata kelola COVID-19 yang terintegrasi mulai dari pintu masuk Bali, rumah sakit, puskesmas, sampai ke desa dinas dan desa adat yang terwujud melalui aplikasi cek diri termasuk integrasi pendataan COVID dengan sistem pendataan COVID nasional yang bekerja secara otomatis tanpa bantuan operator untuk meminimalkan kerja tambahan dan menjamin konsep satu data untuk pendataan COVID. Seluruh jejaring kesehatan dan pemerintahan sampai ke tingkat desa dapat kami integrasikan dalam satu layanan dashboard. Dalam tata kelola COVID-19, kami juga telah memiliki sistem yang terintegrasi terkait dengan pengelolaan berbagai peralatan media, baik habis pakai maupun pengelolaan logistik lainnya dalam aplikasi inventory. 4. Menyatukan tata kelola keuangan desa adat yang terintegrasi di seluruh Bali, mulai dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai ke tingkat desa adat melalui layanan aplikasi Sikuat. Setahun berjalan, aplikasi ini telah memberikan banyak kemudahan bagi pengurus desa adat dalam membangun tata kelola keuangan desa adat yang baik dan transparan. Mereka dapat bekerja dari manapun dan kapanpun mereka mau. 5. Aplikasi Love Bali yang dipersiapkan untuk mempromosikan pariwisata Bali dan mendukung kontribusi wisatawan yang terintegrasi mulai dari pendataan tamu yang akan berkunjung ke Bali sampai kedatangannya di berbagai titik endpoint, restoran, dan daerah tujuan wisata. Love Bali adalah cikal bakal pengembangan pariwisata digital terintegrasi untuk mendukung konsep cashless dan PHR online terintegrasi dimanapun di seluruh Bali di masa yang akan datang. 6. Membangun sistem antrian pelayanan kesehatan terintegrasi dan mulai diuji cobakan di beberapa puskesmas di wilayah Bali yang memungkinkan masyarakat mengambil antrean kapanpun, dari manapun, dan mengetahui prediksi waktu layanan yang akan diperlukan atau diperoleh. 7.
sistem kepegawaian terintegrasi untuk mengelola data dasar, penentuan peta jabatan, riwayat, administrasi kepangkatan, kinerja, dan pensiun untuk seluruh aparatur sipil negara atau pegawai negeri di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, termasuk juga tenaga kontrak atau honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Dengan selesainya sistem kepegawaian dengan data yang terintegrasi, kami telah persiapkan arah pengembangan untuk dompet elektronik dan monitoring kinerja yang lebih komprehensif. 8. Jaringan informasi pendataan hukum adat se-Bali. Sistem ini merupakan sebuah repositori untuk mendokumentasikan khasanah adat dalam bentuk berbagai peraturan yang berlaku di semua desa adat se-Bali. Sistem ini juga dilengkapi dengan konsultasi dan pengaduan berbagai masalah adat yang ada di desa adat sehingga tersedia mekanisme kontrol. 9. Bali Media Center atau BMC merupakan media penyebaran informasi terintegrasi untuk seluruh masyarakat Bali dengan konsep crowdsourcing yang dapat bersumber dari elemen masyarakat di tingkat desa dinas, desa adat, kabupaten kota, dan organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali. BMC telah dilengkapi fitur notifikasi sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk memberikan pengingat hal-hal penting termasuk kebencanaan, info publik, dan pencegahan hoaks. Notifikasi dapat bersumber dari semua aplikasi yang telah ada di pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan penerima yang bersifat personal ataupun kolektif. Model ini akan menjadi solusi notifikasi murah dan sederhana tanpa perlu banyak menginstal aplikasi di sisi pengguna. 10. Sensus Desa Adat adalah aplikasi untuk pendataan berbagai komponen terkait desa adat, mulai dari Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. 11. Konsep pangkalan data terintegrasi dalam satu wadah satu data Indonesia di Provinsi Bali yang mengintegrasikan dan menyatukan berbagai sistem existing ke dalam satu portal terintegrasi. Semua sistem yang telah ada dan terintegrasi saat ini telah terhubung dengan pangkalan data ini dan telah tersedia output data dalam bentuk tabulasi data, grafis, dan peta digital dengan berbagai pilihan rincian dan periode waktu. 12. Aplikasi pendataan koperasi terintegrasi seluruh Bali. Sistem ini mampu mendokumentasikan dan mengintegrasikan tata kelola pembinaan dan pengawasan koperasi di seluruh Bali. Dan 13. Aplikasi UMKM se-Bali yang terintegrasi di pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa dan dinas. Saya kira itu hal-hal yang dapat kami capai dalam pengembangan sistem teknologi informasi, khususnya dalam bidang teknologi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali. Kami baru memulai, dan dalam 1,5 tahun, kami telah membangun puluhan aplikasi terintegrasi dan sudah dapat dinikmati untuk perbaikan dan optimalisasi proses kerja di hampir seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bali. Dan pada akhirnya, ketika layanan ini bersentuhan dengan masyarakat akan merasakan dampak langsungnya. Pada integrasi tahap awal, kami berhasil menyederhanakan puluhan aplikasi menjadi beberapa aplikasi terintegrasi yang mencerminkan integritas data dan efisiensi proses. Kami masih memiliki puluhan bisnis proses kecil-kecil yang menuntut untuk segera diintegrasikan. Kesuksesan mengintegrasikan bisnis proses utama akan menjadi modal besar untuk memantapkan keyakinan kami bahwa ujung jalan optimalisasi sudah dekat dan hanya menyisakan beberapa langkah berani untuk sampai di titik tujuan. Ini adalah tugas berat untuk kami di level pimpinan. Kami berharap dengan berbagi terobosan
yang telah dan akan dilakukan, kami dapat menjadi salah satu yang terdepan dan menjadi rujukan dalam tata kelola pemerintahan berbasis IT sebagaimana diamanatkan dalam cita-cita SPBN nasional sebagai pondasi menuju One Island, One Management, Bali Smart Island, dan Bali Era Baru.